Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Peperangan dengan Quan Rong telah berakhir. Kini kita menuju kepada Istana Kekaisaran, di mana seluruh keluarga kekaisaran berkumpul kecuali pangeran kedua yang tengah ditahan. Dan siapa sangka ternyata ada seseorang yang meracuni obat kaisar. Awalnya Chong-er dan juga Yongning menunjuk kepada pelayan karena ialah yang membawakan obat. Chong-er berkata, "Pelayan, berani-beraninya kau meracuni kaisar. Itu adalah sebuah dosa yang sangat besar." Tapi ternyata jawaban tak terduga keluar dari mulut putra mahkota. Ia berkata, "Ayah kaisar, bukankah ini sudah waktunya untukmu memberikan tahtamu?" Dan ternyata ya, secara terang-terangan putra mahkota mengakui jika ia yang memberikan racun kepada kaisar. Tentunya itu membuat Yongning dan juga Chong-er marah. Yongning berkata, "Kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau meracuni ayah kaisar?" Putra mahkota pun menjawab, "Yongning, seperti yang ayah katakan, kau sangat naif. Apakah kau benar-benar tidak sadar kenapa aku harus meracuni ayah kaisar?" Nah, racun yang diberikan oleh putra mahkota adalah racun tingkat 7 ataupun 8 yang mana tidak ada obat untuk menanganinya. Yang artinya kaisar tidak akan pernah terselamatkan. Oleh sebab itu, kaisar juga penasaran. Ia berkata, "Putra mahkota, coba tolong katakan kepadaku sebenarnya apa yang membuatmu menjadi seperti ini." Dan putra mahkota pun mulai menjelaskan. Ia berkata, "Ayah, sejak awal kau mengangkatku menjadi putra mahkota, tapi aku tahu tidak ada keyakinan bagimu untuk menjadikanku kaisar selanjutnya. Bukankah aku hanya dijadikan tameng untuk adik ketiga?" Ia pun menatap ke arah Chong-er. Ya, walaupun Chong-er nampak seperti dibenci dan banyak sekali diberikan tugas, tapi menurutnya itu adalah cara kaisar agar membentuknya menjadi sosok yang pas untuk mendapatkan tahta selanjutnya. Adapun dirinya sendiri, ia hanya diberikan gelar putra mahkota, tapi tidak mendapatkan perhatian layaknya saudara ketiga. Mendengarkan penjelasan tersebut membuat Yongning dan juga Chong-er nampak sangat marah. Tapi kaisar mulai membuka suara. Ia pun berkata, "Putra mahkota, percayalah, aku tidak pernah meninggalkanmu." Kata-kata kaisar malah membuat putra mahkota semakin marah. Ia pun berkata, "Hentikan omong kosong itu." Ia kembali mengungkit tak kala anak-anaknya memberikan hadiah kepada kaisar. Semua orang mendapatkan balasan kecuali Chong-er. Dan ia pun berkata bahwa seorang kaisar tidak memerlukan hadiah karena ia telah memiliki semua yang ada di dunia. Dan karena Chong-er sendiri yang tidak mendapatkan hadiah, bukankah artinya Chong-er adalah penerus tahta sebenarnya? Dan pangeran juga memberikan beberapa alasan lainnya. Mendengarkan hal tersebut, Yang Mulia pun kembali berkata, "Jadi itulah alasanmu kenapa kau sangat membenci saudara ketiga sampai-sampai kau mengirimkannya pembunuh bayaran beberapa kali?" Mendengar hal tersebut, semua orang terkejut, termasuk Yongning. Ia berkata, "Kakak, benarkah apa yang dikatakan oleh ayah?" Kaisar kembali menjelaskan bahwa sebenarnya putra mahkota telah berkali-kali mengirimkan pembunuh bayaran walaupun selalu gagal. Bahkan tak kala Chong-er diperintahkan untuk menuju Wingate City, ia juga
hampir dibunuh oleh orang tak terduga. Mungkin kalian mengingat episode di awal-awal, tak kala Chong-er mengunjungi Zo-fan. Kan ada sosok yang ingin membunuhnya dan itu adalah suruhan dari putra mahkota. Tapi Chong-er menahan diri. Walaupun ia mungkin sudah tahu siapa yang melakukannya, ia sama sekali tidak menceritakan kejelekan kakak pertamanya kepada kaisar. Dan kaisar juga mengetahui hal tersebut. Itu adalah contoh kesabaran yang harus dimiliki oleh calon kaisar. Yang Mulia kembali menjelaskan, kau mengatakan jika aku lebih menyukai saudara ketiga? Jawabannya adalah ya, karena dari beberapa aspek saudara ketiga ataupun Chong-er lebih memiliki tanda-tanda atau sifat-sifat untuk menjadi pemimpin. Tidak sepertimu yang berpikiran sempit dan tidak memandang jauh ke depan. Bahkan menurutnya putra mahkota sama buruknya dengan pangeran kedua. Mendengar penjelasan Yang Mulia Kaisar, Yongning pun menanggapinya. Ayah, jadi Anda sebenarnya sudah tahu semuanya dan membiarkan mereka saling membunuh satu sama lain? Lalu Kaisar pun berkata, aku tidak memiliki pilihan lain karena yang bertahan terakhir kalilah yang akan menjadi pemenangnya. Lalu putra mahkota mulai menanggapinya. Ayah, seperti apa yang kau katakan? Karena yang bertahan terakhir kalilah yang menjadi pemenangnya. Jadi serahkan saja tahta kepadaku, karena pada akhirnya akulah yang akan bertahan. Mendengarkan hal tersebut, Kaisar pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap putra mahkota. Tapi sayangnya, putra mahkota telah mempersiapkan segala hal. Kaisar memiliki 5 penjaga di ranah visi dewa, tapi sayangnya putra mahkota memiliki 10 penjaga. Ia tahu bahwa orang-orang terpenting kekaisaran seperti Dragon Guardian telah berperang dengan keluarga Luo. Jadi ini adalah kesempatan terbesar bagi putra mahkota untuk merebut tahta. Melihat kondisinya saat itu, Kaisar pun memerintahkan kedua anaknya, yaitu Yongning dan juga Chong-er, untuk lari menggunakan terowongan rahasia. Dan ternyata Kaisar juga telah mempersiapkan semuanya, termasuk segel kekaisaran yang akan diberikan kepada Chong-er. Lalu selanjutnya Chong-er hanya perlu bertemu dengan Tobatisan dan membuat beberapa perjanjian, maka ia akan mendapatkan dukungan. Karena Yang Mulia yakin bahwa Tobatisan telah kembali setelah berperang, tapi ia tidak tahu jika pasukan Quan Rong telah dikalahkan. Akan tetapi Chong-er sama sekali tidak mengikuti perintah Kaisar. Ia berkata, aku tidak akan pergi karena kakak tidak akan pernah menang. Dan saat itulah sosok tak terduga muncul. Ia pun menaklukkan penjaga yang dibawa oleh putra mahkota. Dan ya, itu adalah Fang Qiubai. Kemunculannya bahkan mengejutkan Yang Mulia dan juga putra mahkota. Pertama, putra mahkota berkata, Fang Qiubai, kenapa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau ada di medan pertempuran? Lalu Kaisar juga berkata, Fang Qiubai, aku bahkan tidak memanggilmu. Dan ternyata itu semua bagian rencana dari Chong-er. Ya, entah bagaimana, untuk pertama kalinya Fang Qiubai mau mendukung putra ketiga. Oleh sebab itulah ia mengikuti apa yang diminta oleh Chong-er. Bagi Kaisar sendiri, itu adalah hal yang di luar dugaan. Karena saat ia tidak bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh anaknya, itu artinya anaknya telah melampauinya. Jujur saja, sejak awal Kaisar sendiri sudah bisa membaca bagaimana sifat anak-anaknya. Tapi tidak dengan Chong-er. Putra mahkota ia sangat naif dan juga serakah. Lalu pangeran kedua, ia sangat impulsif. Tapi anehnya sampai saat ini masih agak sulit bagi Kaisar untuk membaca hati Chong-er.
Ia pun kembali berkata sambil menghela nafas. Jadi, melihat kau merencanakan ini, pastinya kau tahu jika putra mahkota akan meracuniku. Chong-er pun menjawab, ya, aku telah menaruh beberapa orangku di sekitar putra mahkota. Dan pastinya yang mulia juga tahu bukan bahwa putra mahkota akan meracuni Anda? Kaisar pun menjawab, ya, dan ini adalah cara satu-satunya agar putra mahkota bisa disingkirkan karena membunuh kaisar. Intinya di sini kaisar ingin memberikan jalan kepada Chong-er. Ia tahu benar bagaimana kondisinya yang semakin memburuk. Jadi lebih baik mati untuk memberikan jalan yang mudah kepada Chong-er, sosok yang paling layak menurut kaisar untuk menggantikannya. Mendengar hal tersebut membuat Yongning dan juga putra mahkota terkejut. Mereka telah mengetahui semuanya tapi membiarkannya. Putra mahkota berkata, "Ayah, kenapa kau melakukan ini? Kau memberikan jalan kepada saudara ketiga. Apakah ini cara kau menggunakanku?" Kaisar hanya menjawab bahwa itu adalah bayaran atas keserakahanmu. Adapun Yongning, ia menganggap semua anggota keluarganya telah gila. Oleh sebab itulah ia lebih memilih untuk lari. Dan saat meninggalkan ruangan, ia pun menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Zovan beserta orang-orangnya. Zovan langsung berkata, "Oh, Tuan Putri, sudah lama tidak bertemu." Melihat percakapan tersebut membuat Yun Shuang iri. Dan begitu juga dengan 4 macan Tian Yu. Entah bagaimana marskal mereka selalu saja dikelilingi oleh gadis-gadis tidak seperti mereka. Suasana sempat hening sejenak. Penatua Li Jingtian bertanya, "Pelayan Zuo, apa yang sebenarnya terjadi?" Dan pada akhirnya mereka pun mulai memasuki pintu. Kehadirannya tentu saja mengejutkan kaisar karena kemunculan Zovan artinya pasukan Quanrong telah dikalahkan. Tapi sebelum itu, saat Zovan melihat wajah kaisar yang pucat, ia tahu jika kaisar telah diracun. Karena itulah Zovan berkata, "Apakah sedang terjadi perkelahian keluarga?" Dengan wajah yang sangat pucat, kaisar hanya bisa menghela nafas. "Zovan, jika kau ada di sini, bukankah itu berarti seluruh bawahanku telah kau kalahkan, termasuk Dragon Guardian?" Zovan pun menjawab, "Bingo." Tapi kaisar masih bingung bagaimana bisa Zovan membalikan keadaan. Karena dari segala informasi yang ia miliki, seharusnya klan Luo kalah. Tentu saja informasi tersebut seharusnya akurat. Tapi Zovan memiliki 2 kartu as yang telah ia persiapkan. Pertama, 100.000 pasukan macan terbang yang dipersiapkan untuk melawan pasukan Quanrong. Kedua, bantuan dari ketidakkekalan 5 yang berurusan dengan para penatua dari sekte penjilat binatang. 2 kartu as tersebutlah yang membuat Zovan memenangkan pertarungan. Dan pastinya kaisar tidak akan menduga. Tapi yang lebih membuat kaisar penasaran adalah bagaimana cara Zovan mengetahui taktiknya selama ini. Dan jawabannya adalah ia pun menunjuk kepada Yun Shuang. Sama seperti kaisar yang seringkali meminta arahan dan juga petunjuk dari imam besar tak kala ia buntu, Zovan juga memanfaatkan Yun Shuang yang telah dititipkan imam besar kepadanya. Yang artinya setiap kali Zovan buntu, ia pun meminta Yun Shuang untuk melihat potongan-potongan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Mendengarkan hal tersebut, Yun Shuang hanya bisa tersipu malu dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.